Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas materi plebotomi bagian ketiga, yaitu persiapan penusukan pena ya. Jadi apa saja persiapan untuk penusukan pena kita bahas satu persatu, dimulai dari saat kita menyapa pasien. Jadi di situ ya mulainya sampai nanti kita mempersiapkannya sebelum menusuknya, yaitu misalnya mensuap permukaan kulit hingga pemasangan tourniquet. Oke, kita mulai dulu dengan perkenalan pasien. Jadi yang pertama kali teman-teman lakukan pada saat melakukan plebotomi yaitu sapa dulu pasien. Jadi perkenalan nama Anda dulu, nama kita siapa, halo saya ini, nama ini, akan melakukan pengambilan spesimen darah. Nah, jadi itu ya. Lalu berikan penjelasan tata cara yang akan dilakukan dan berikan dorongan moral kepada pasien agar pasiennya tidak terkejut atau tidak mengalami hal-hal yang sifatnya si pasien tadi kurang nyaman atau kurang enak dengan tindakan yang akan kita lakukan berupa flebotomi. Lalu lanjut teman-teman, kita masuk di identifikasi pasien. Kita perlu identifikasi pasien karena ini terkait dengan pasiennya, status pasien. Tahap paling penting dalam melakukan venipunctur yaitu identifikasi pasien. Yang kedua, meminta pasien luar untuk menyebutkan namanya apabila pasiennya dari luar, mengeja nama belakangnya dan menyebut tanggal lahirnya. Ini lengkap supaya tidak tertukar atau pada saat kita memanggil di ruang tunggu di poliklinik misalnya tepat orangnya yang kita panggil, bukan orang lain yang salah sangka dipanggil namanya karena namanya mirip. Ya kan, atau pasiennya yang datang itu adalah pasien yang melamun sehingga pada saat dipanggil dia yang maju atau masuk ke ruangan sementara bukan dia. Lalu periksa betul tidaknya permintaan pemeriksaan dan label sampel supaya matching ya. Dia pemeriksaannya darah rutin ditambah dengan misalnya glukosa darah, kolesterol, trigliserida, elektrolit misalnya, atau tambahan lain widal. Ini penting ya karena ini harus sesuai antara permintaan tadi dengan label yang kita siapkan. Misalnya apalagi kita menyiapkan label ini untuk tabung warna ungu, misalnya tabung warna merah. Nah, ini penting. Atau mungkin nanti tambahan dengan tabung warna biru ya untuk pemeriksaan hemostasis. Nah ini penting. Lalu masih lagi lanjut di identifikasi pasien yaitu periksa pita identifikasi pasien rawat inap. Apabila pasien rawat inap untuk memastikan nama dan nomor identifikasi rumah sakitnya sesuai dengan perintah kerjanya. Jadi lihat pasiennya tadi kode gelangnya ya, kode gelang. Jadi di situ ada nama pasien, di gelangnya ada gelang misalnya warnanya pink atau warnanya biru ya. Beda nanti. Kemudian jika pasien tidak memakai pita identifikasi, ya kan gelang, jangan melakukan venipunctur karena risikonya kalau salah tusuk. Ternyata yang ditusuk adalah keluarga pasien, bukan pasiennya. Pasiennya di WC. Lalu kita tusuk keluarga pasiennya tadi. Jadi ini adalah sebuah kesalahan teman-teman. Salah dalam identifikasi pasien. Kemudian yang ketiga, identifikasi pasien yang benar sangatlah kritis. Nah, hasil pemeriksaan darah yang diambil dari orang yang identifikasinya salah akan terkait ke pasien yang lain. Karena apa? Salah mengidentifikasi pasiennya memang dari awal pada saat kita kontak atau pertama kali menyapa si pasien tadi. Dan bisa menempatkan keselamatan dua orang dalam bahaya. Ini berbahaya ya. Apalagi kita
salah identifikasi pasien yang pasiennya ini bersebelahan ruangan atau bersebelahan bed. Apalagi yang bersebelahan bed yang disekat hanya dengan sekat selembar kain ya. Ini salah identifikasi, maka salah kedua-duanya, ya kan? Nah, bisa tertukar nanti pasiennya, pasien satu dengan pasien lain, sementara penyakitnya mungkin berbeda. Lanjut lagi kita ke persiapannya. Nah, persiapannya apa saja? Kita lihat menyusun perlengkapan dulu kita lakukan. Apa saja yang kita lakukan? Sebelum melakukan penusukan, kumpulkan dan susun seluruh perlengkapan yang diperlukan. Jadi dikumpulkan ya. Yang kedua, letakkan tabung hampa, tabung vakum untuk pengambilan darah pada urutan yang benar. Disusun urutannya. Lalu yang ketiga, letakkan sharp container, ini kotaknya untuk jarum. Untuk pembuangan jarum segera setelah selesainya venipunktur. Ya kan, harus mudah dijangkau. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah kita dari diri kita sendiri, yaitu mencuci tangan. Cara paling penting untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi adalah pencucian tangan yang benar. Ini yang harus dilakukan dulu. Pertama, lepaskan jam tangan dan cincin. Ini tidak boleh kita pasang, terutama cincin ya. Yang kedua, tanpa menyentuh wastafel, basahi tangan dengan air mengalir. Ambil sabun dan gosok merata selama paling sedikit 15 detik. Ya kan? Kemudian kita lanjut lagi mencuci tangan yang nomor 3. Bilas tangan dengan gerakan ke bawah dari pergelangan tangan ke ujung jari. Kemudian yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3. Lalu yang kelima, keringkan dengan tisu kertas bersih maksudnya. Dan yang keenam, tutup keran dengan memakai tisu kertas bersih yang baru. Ini langkah mencuci tangan yang simple, walaupun saat ini sudah ada langkah-langkah pencucian tangan yang efektif menurut WHO. Ya, ada 6 langkah ya. Nah, itu yang digunakan saat ini. Kemudian kita lanjut memasang sarung tangan. Setelah kita cuci tangan kita sudah bersih, sudah kering, pasang sarung tangan karet. Peraturan OSHA mengharuskan pemakaian sarung tangan selama melakukan tindakan plebotomi. Harus dipakai sepasang sarung tangan baru untuk setiap pasien. Jadi satu pasien satu sarung tangan sepasang. Sarung tangan yang ditarik ke atas sampai menutup ujung lengan jas laboratorium. Jadi dia menyatu dengan ujung jas lab. Nah, lanjut lagi kita masuk selanjutnya itu posisi pasien. Nah, ini posisi pasien ini juga penting ya, karena ini terkait dengan kenyamanan pasien saat dilakukan pengambilan darah. Pasien harus duduk atau berbaring ketika diambil darahnya. Lengan pasien harus ditopang dengan mantap dan direntangkan ke bawah pada posisi garis lurus dari bahu ke pergelangan tangan. Jadi diluruskan ya, lurus. Turun ke bawah lengannya. Lalu pastikan tangan pasien mengepal agar pena lebih jelas terlihat. Jadi suruh ngepal. Jangan meminta pasien untuk memompa lengan tangannya. Jadi jangan dipompa, atau bahasa kitanya itu bersenam, jangan senam tangannya. Jadi jangan bersenam. Jadi cukup mengepal saja. Kemudian siap untuk dilakukan pengambilan darah. Dengan darah nanti dibersihkan dulu nanti wilayah yang akan diambil dan dipasang tourniquet. Jadi pasiennya saya ingatkan lagi jangan disuruh pasien memompa tangannya ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, masuk ke posisi lengan yang benar. Posisi lengan yang benar yang bagaimana? Yang akan dilakukan yaitu 1, membuat gaya gravitasi membantu memperbesar vena. Jadi gaya gravitasi penanya akan muncul karena pena itu kan pembuluh darah balik. Jadi akan
melawan arus naik ke atas dia, sehingga dia akan mengencang. Jadi dia dengan cara apa? Tangan kita diturunkan miring ke bawah kan lengannya tadi, lengan pasien tadi. Kemudian membantu menjamin agar tabung pengambilan spesimen terisi dari bawah ke atas, ya kan, turun darahnya. Untuk mencegah aliran balik atau terbawanya penambah tabung yang berikutnya. Jadi akan dengan miring ke bawah, posisi tabung aman, darah kemudian masuk dengan lancar dan tidak terkontaminasi oleh antikoagulan atau aditif. Karena apa tadi? Kembalinya arus balik tadi, aliran balik tadi. Kita lanjut mengikat tourniquet, teman-teman. Nah, tourniquet bagaimana mengikatnya? Nah, ini. Posisikan tourniquet di bawah lengan 3-4 inci. Di atas tempat yang akan ditusuk. Dengan masing-masing tangan memegang ujung tourniquet. Nah, ini jadi ujung-ujung ya. Nah, jadi ujung-ujung. Lalu apa? Tarik dan jaga renggangan tanpa memilin tourniquet dekat kedua ujungnya. Lalu silangkan satu dengan yang lainnya dan lipat secara mantap sebagian dari satu sisi di bawah sisi yang rendah. Jadi misalnya kita seperti menyimpul tali ya, mirip-mirip menyimpul tali, tapi ini agak dikencangkan, ditarik karetnya, mengikat tourniquet. Kemudian perhatikan bahwa gulungannya ada di bawah pita tourniquet dan ujung bebasnya menunjuk pada arah menjauh daerah venipunctur. Jadi ke atas ya. Ini agar tidak mengganggu daerah masuknya jarum. Jadi tidak mengganggu penglihatan pada saat kita menusuknya. Jadi ke atas nanti yang bagian yang ya kan, bagian yang pengikatan tadi. Lalu simpulnya harus dibuat agar mudah ditarik. Jadi model kayak simpulnya itu ditarik setengah aja atau 1/4 saja, tapi kencang. Sehingga nanti pada saat kita membukanya tinggal ditarik yang dilipat simpulannya tadi dengan satu tangan. Jadi menarik simpul akan melepas ikatan tourniquet. Ya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita masih di tourniquet, yaitu pemasangan tourniquet berguna untuk meningkatkan tekanan di dalam vena dan membantu pemilihan vena. Ini penting ya. Kemudian pemasangan tourniquet harus cukup ketat. Kenapa cukup ketat? Karena itu maksudnya untuk memperlambat aliran vena, namun tidak mempengaruhi terhadap arteri. Dengan begitu, maka kencang ya kan, kencang dan venanya akan muncul dengan baik. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Pasien harus merasa ikatannya agak ketat agar lebih banyak darah mengalir masuk ketimbang keluar dari lokasi penusukan. Kemudian pena akan terlihat membesar yang membuatnya mudah diraba dan ditusuk dengan jarum. Penting ya ini, terkait dengan venanya akan terlihat muncul dan mudah diraba. Jadi penusukan dengan jarum lebih mudah kita lakukan. Oke, kita masuk lagi masih memasang tourniquet. Lihat gambar teman-teman. Idealnya jangan biarkan tourniquet terpasang lebih dari 1 menit, ya kan? Bila terlalu lama nanti bahaya, akan terjadi hemokonsentrasi karena bisa mengubah hasil tes. Jangan pasang tourniquet pada luka terbuka. Jadi lengan pasien ada lukanya, mungkin luka karena luka tusuk atau luka gores, jangan dipasang. Kemudian jangan pasang tourniquet di lengan yang baru saja dilakukan mastektomi. Karena itu akan menyebabkan rasa nyeri pada pasien ya. Karena tourniquet ini kan sifatnya mengencang. Nah, sudah kita bahas tourniquet sudah selesai. Lalu yang kita bahas selanjutnya adalah pemilihan vena. Vena kita pilih ya.
Venipunctur paling lazim dilakukan di era antikubital fossa pada lengan di mana vena median cubital, sefalik, basilik terletak cukup dekat dengan permukaan. Jadi kita pilih yang tiga ini. Yang paling utama median cubital, bisa juga ke sefalik, dan terakhir basilik. Lalu gunakan ujung jari untuk meraba vena. Jadi ujung jari telunjuk biasanya untuk meraba, mungkin telunjuk kanan atau telunjuk kiri. Vena guna membantu mengetahui ukuran, kedalaman, dan arah dari vena yang kita biasanya disebut dengan palpasi ya, palpasi meraba pena pada pasien. Kemudian lanjut, pilih pena yang mudah diraba. Nah, contohnya pada gambar, nah ini cukup besar, nah, kelihatan muncul kan besar, untuk mendukung aliran darah yang baik dan terjangkar dengan baik oleh jaringan di sekitarnya. Jadi tidak bergerak ya. Ini biasanya pada pasien-pasien yang masih muda seperti ini mudah. Tapi nanti pada pasien-pasien yang usila atau manula, penanya itu mudah bergerak, tidak terjangkar. Jadi bergeser kanan kiri dan penanya rapuh. Jadi makanya pada orang-orang tua yang umurnya 60-an, 70-an, itu agak sulit untuk dilakukan pengambilan, apalagi yang sudah 80 tahun. Jadi penanya muncul sekali tapi tidak terjangkar ya. Nah, ini kesulitannya. Nah, lanjut lagi kita teman-teman membersihkan lokasinya untuk penusukan. Bersihkan tempat penusukan dengan antiseptik untuk mencegah kontaminasi mikroba ke pasien dan spesimen. Jadi Anda dibersihkan dulu. Kemudian mulailah dari pusat lokasi dan bergerak keluar. Jadi berputar ya. Dalam posisi bentuknya yaitu lingkaran yang semakin besar. Jadi kecil dulu, membesar, membesar, membesar. Kegagalan dalam mengikuti prosedur ini bisa membawa kembali kotoran dan bakteri. Gunakan tekanan yang cukup untuk menghilangkan kotoran dan serpihan pada permukaan. Ini penting ya, membentuk lingkaran. Mensuapnya dari tengah, memutar, melebar. Maksudnya adalah membawa kotoran yang dari tengah untuk keluar melalui proses lingkaran. Ulangi proses ini dengan bantalan alkohol segar jika lokasinya masih kotor. Ambil lagi suap alkohol yang baru kalau masih kotor. Biarkan lokasinya mengering 30-60 detik sebelum mulai venipunctur. Ada yang tidak sabaran sehingga begitu selesai langsung ditusuk. Nah, ini resikonya kalau nanti alkoholnya ini ikut terbawa ya pada saat kita menusuknya. Mungkin akan tercampur nanti dengan alkohol. Jadi biarkan dulu alkoholnya ini menguap, ya kan, menguap. Jadi lebih mudah kan mengering. Lalu lanjut membersihkan tempat lagi masih. Jangan mengelap, ya kan, meniup atau mengipasi lokasi. Jadi mengelap. Kemudian meniup, ditiup dengan mulut. Itu mulut kita ini banyak bakteri, atau mengipasi pakai kipas. Jangan, karena bisa membawa kotoran kembali. Jadi biarkan saja dia tetap kering sendirinya bekas suap alkohol tadi. Untuk pengambilan kultur darah, ikuti standar operating prosedur di laboratorium, SOP-nya masing-masing. Nah, kira-kira itu saja sementara kita masih di persiapan pengambilan atau penusukan pena, masih di arah komunikasi dengan pasien dan pemasangan tourniquet serta membersihkan area penusukan. Semoga teman-teman dapat memberi manfaat bagi teman-teman di lahan kerja atau bagi mahasiswa-mahasiswi yang belajar materi flebotomi. Nah, bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Nah, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia. Semoga bertambah ilmunya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.